Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khairul bariyah. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Uiddat lil muttaqin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato dengan judul Birrul Walidain. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran surah Al-Luqman ayat 14, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamaltu ummuhu wahnan ala wahnin wa fissaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Mari kita lihat makna di balik ayat ini, bahwa ucapan terima kasih yang utama setelah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kepada kedua orang tua kita. Firman Allah ini secara khusus menunjukkan betapa besar kesulitan seorang ibu tak kalah mengandung anaknya. Bayangkan saudaraku, ketika tidur, beliau sangat kesusahan. Miring ke kanan, susah. Miring ke kiri, susah. Terlentang, susah, apalagi tengkurap. Disambung setelah melahirkan, seorang ibu masih harus menyusui bayinya. Diibaratkan kita menghisap darahnya selama 2 tahun. Lalu, bagaimana dengan ayah? Ayah walaupun tidak melahirkan, tidak menyusui, tapi jasanya dalam mencari nafkah begitu luar biasa. Tak sedikit ada ayah yang seharian mencari nafkah dari pagi pulang petang. Lalu bagaimana mungkin seorang anak tidak mau berbakti kepada orang tuanya, terlebih ibunya? Banyak hal yang harus kita pelajari dan mengerti. Orang tua di zaman dahulu, mereka mempunyai anak tidak hanya 1 atau 2, melainkan selusin. Bayangkan saudaraku, orang tua kita mengurus anak yang berjumlah 12 orang dengan bantuan dari Allah. Semua berjalan seperti yang direncanakan. Tapi maaf, orang tua bisa mengurus banyak anak, tapi belum tentu anak yang banyak bisa mengurusi orang tuanya. Kalian masih ingat Reni, anak tukang beca yang dulu viral lulus sarjana tunggal? Ini raih gelar doktor di Inggris, makin sukses. Ayat ini menggambarkan betapa dahsyatnya pengorbanan yang agung dan dahsyat orang tua kepada anaknya. Birrul walidain merupakan bentuk silaturahim yang paling utama. Dasar hukum disyaratkannya untuk berbakti kepada orang tua ada di dalam Al-Quran. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Juga dalam sunnah Rasulullah SAW bersabda, Ridallahi fi ridal walidain, wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Yang artinya, ridho Allah terdapat pada ridho kedua orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban, dan Hakim. Wa qada rabbuka berarti suatu perintah yang lazim, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dan Allah ta'budu illa iyyahu berarti perintah ibadah yang bersifat individu. Allah mengumumkan beribadah kepadanya dengan berbuat baik kepada orang tua.
Itu menunjukkan betapa mulianya kedudukan orang tua dan birrul walidain di sisi Allah Subhanahu wa taala. Secara naluri, orang tua dengan sukarela mau mengorbankan segala untuk memelihara dan membesarkan anaknya. Dan anak mendapatkan kenikmatan serta perlindungan sempurna dari kedua orang tuanya. Maka marilah kita bahagiakan kedua orang tua dengan cara merawatnya, mendengar nasihat-nasihatnya, dan tidak lupa mendoakannya. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah teman-teman, tahukah kalian di surga banyak sekali pintu, tapi ada pintu yang paling mudah dimasuki, yaitu pintu tengah. Pintu di mana? Pintu yang dapat dimasuki oleh mereka yang membahagiakan kedua orang tua. Kalian bisa menyanyiakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Jika kita mau masuk surga Firdaus dengan tingkat VVIP, maka bahagiakanlah kedua orang tua kita. Sekian dari saya, jalan-jalan ke kota tua. Jalannya bersama keluarga. Bahagiakanlah kedua orang tua, niscaya engkau akan masuk surga. Syukran kasiron, thank you very much. Illa atwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.